Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Lusyifa dari kelas 1C Pendidikan Nonformal. Di sini saya akan memenuhi tugas dari UTS Pendidikan Agama Islam, yaitu membuat soal beserta membacakan jawabannya dari bab 1 sampai bab 6. Bab 1, soal pertama. Apa tujuan hidup manusia? Jawabannya, secara umum tujuan hidup manusia tercermin dalam doa sapu jagat yang senantiasa dimohonkan oleh kaum muslimin. Pada jangka pendek, kesejahteraan dunia menjadi sasaran untuk meraih tujuan jangka panjang, yang ini kebahagiaan akhirat. Islam menegaskan bahwa dunia adalah lahan investasi akhirat, kebahagiaan akhirat daripada kenikmatan dunia. Namun tujuan utama hidup manusia tak lain adalah hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kedua, mengapa banyak manusia bercita-cita menjadi syahid? Cita-cita tertinggi manusia, jawabannya, cita-cita tertinggi manusia yang beriman adalah syahid. Syahid berarti mengabadikan hidupnya, jiwa raganya, sepenuh hati dalam jalan dakwah dan jihad fisabilillah sampai akhir hayat, sehingga hidup dalam keabadian. Sebagaimana firman Allah, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan peran manusia sebagai khalifatullah? Jawabannya, adapun manusia dalam kaitan dengan peranan hidupnya di dunia disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah tugas kekhalifahan. Pandangan yang menganggap bahwa manusia itu sebagai khalifah di bumi ini bersumber pada firman Allah, Dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Quran Surah Fathir ayat 39. Khalifah itu sendiri berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah di muka memegang mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia itu bersifat kreatif yang memungkinkan manusia mengolah serta mendayagunakan muka bumi untuk kepentingan hidupnya, yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya. Bab 2, soal pertama, apa pengertian dari agama? Jawabannya, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia, dan di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang dianut, diantaranya yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pertanyaan yang kedua, apa itu pluralisme agama? Jawabannya,
Pengertian pluralisme agama secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan al-tadudiyah, al-diniyah, dan dalam bahasa Inggris religious pluralisme. Menurut MUI, dalam keputusan fatwanya nomor 7 Munas tahun 2005 tentang pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Al-Quran mengakui pluralisme agama sebagai suatu realitas sosial yang tidak dapat dibantah. Al-Quran mengungkapkan beberapa din yang dianut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 17. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Soal yang ketiga, sebutkan karakteristik agama Islam. Jawabannya, karakteristik agama Islam yang pertama ada Robbaniyah, yaitu bersumber dari Rob, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertujuan mengantarkan makhluk kepada ridho Rob Subhanahu wa Ta'ala. Istilah Robbani atau Robbaniyah berasal dari kata dasar Rob ditambah huruf alif dan nun nisbah yang memberikan fungsi makna mubalagah, yaitu bentuk penyangatan. Yang kedua ada Syumiliyah, artinya kesempurnaan Islam, artinya kesempurnaan Islam. Yang ketiga ada tawazun. Tawazun berarti keseimbangan atau seimbang, sedangkan menurut istilah adalah suatu sikap seseorang untuk memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang keempat ada insaniyah, yaitu persaudaraan sama umat manusia. Seluruh manusia di dunia adalah bersaudara. Yang terakhir ada adalah atau keadilan, yaitu sama, setara, tidak berat sebelah, seimbang, semisal, dan lain sebagainya. Adapun secara istilah, pengertian dari al-adl adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil, artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan semestinya. Bab 3, soal pertama. Apa pengertian dari Al-Quran? Jawabannya, secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u, Quran yang berarti bacaan. Quran adalah kalam Allah, mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah. Terdapat dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat Al-Nas. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kalam Allah yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dinamakan Al-Quran. Demikian pula kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang tidak dianggap ibadah dalam membacanya, seperti hadis qudsi, tidak pula dinamakan Al-Quran. Soal yang kedua, dalam kandungan isi Al-Quran ada yang namanya hukum khulaqiyah. Apa itu hukum khulaqiyah? Jawabannya, hukum khulaqiyah adalah hukum yang berkaitan dan
pergaulan manusia mengenai akhlak dalam mencapai keutamaan pribadi mukallaf. Soal yang ketiga, dalam kandungan isi Al-Quran ada hukum amaliyah. Apa yang dimaksud dengan hukum amaliyah? Jawabannya, hukum amaliyah adalah hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan sesama, dan dalam bentuk apa yang harus dilakukan atau harus dijauhi. Bab 4, soal pertama, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Jawabannya, tauhid rububiyah berintikan pada penegasan atas keesaan Allah dalam af'alnya, dalam penciptaan dan pemeliharaan semesta. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah menciptakan manusia dan segala makhluk serta menjamin rezekinya. Dalam mencipta, Allah tidak mempunyai sekutu dan tidak ada penentang terhadap kekuasaannya. Tidak ada kehendak makhluk yang menentang atau memengaruhi terhadap Sang Pencipta. Segala sesuatu berasal dari Allah dan kepadanyalah makhluk kembali. Soal yang kedua, apa itu tauhid uluhiyah? Jawabannya, tauhid uluhiyah berintikan pada penegasan atas keesaan Allah dalam zatnya atau keutuhannya dan dalam beribadah kepadanya seperti dalam doa, nazar, korban berharap, khauf, dan tawakal. Wahdaniyah dalam ibadah ini menuntut dua hal. Pertama, tidak menyembah dan meminta pertolongan selain kepada Allah dan tidak mengakui keutuhan selain Allah. Yang kedua, menyembah Allah berdasarkan apa yang telah diisyaratkannya melalui teladan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa termasuk bagian dari ibadah. Soal yang ketiga, apa itu tauhid mulkiyah? Jawabannya, tauhid mulkiyah berintikan pada keesaan Allah dalam kekuasaan dan hukumnya. Seorang yang beriman bertekad untuk senantiasa menyelaraskan segala gerak langkah dan keinginannya sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Ia juga berjanji untuk hanya berhukum dengan hukum Allah sebagaimana termaksud dalam Al-Quran. Lebih lanjut dari kesadaran ini adalah usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi untuk kesejahteraan alam, keselamatan manusia, dan kelestarian lingkungan. Bab 5, soal pertama, apa yang dimaksud dengan sanatullah? Jawabannya, sanatullah adalah hukum-hukum yang terdapat di dalam ciptaannya. Begitu juga Hamka memberikan suatu ilustrasi bahwa sama keadaan sanatullah itu dengan air hilir, pasti menuruti aturan yang ditetapkan Allah, yaitu menurun kepada yang lebih rendah sampai ke laut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi manusia sebagai khalifatullah yang bertugas memakmurkan bumi untuk memahami sanatullah, ketentuan dan ketetapan hukum Allah yang ada di alam semesta ini, baik benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun manusia. Soal yang kedua, apa itu takdir Allah? Jawabannya, takdir menurut Soal yang kedua, apa itu takdir Allah? Takdir menurut Nicholas Majid adalah hukum ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan
untuk mengatur pola perjalanan dan tingkah laku alam ciptaannya, khususnya alam material. Sedangkan Syahid Sabiq menyatakan bahwa takdir adalah suatu peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah untuk segala yang ada dalam alam semesta yang maujud ini. Peraturan itu merupakan undang-undang umum atau kepastian yang berlaku antara sebab dan musababnya, antara sebab dan akibatnya. Dalam kaitan ini, Allah berfirman, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ketentuan takdirnya. Quran Surah Ad-Rod ayat 8. Yang ketiga, ada 3 macam hukum menurut Anwar Harjono. Sebutkan. Soal ketiga, ada 3 macam hukum menurut Anwar Harjono. Sebutkan. Jawabannya yang pertama adalah ada hukum yang mengatur alam semesta seluruhnya yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Tuhan. Yang kedua, hukum yang dibuat manusia dan berlaku untuk mengatur masyarakat manusia sendiri. Dan yang terakhir, hukum yang tidak pada hakikatnya berpengaruh dan bahkan pada hakikatnya berlaku untuk mengatur masyarakat manusia dengan atau tanpa persetujuan manusia yang disebut sunatullah. Bab yang terakhir, bab 6. Soal pertama, jelaskan pengertian toharo. Jawabannya, toharo menurut bahasa berarti bersih, sedangkan menurut istilah berarti membersihkan diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh syara atau perbuatan yang akan menimbulkan dosa. Menurut istilah ahli fikih, toharo adalah membersihkan diri dari hadas dengan berwudu, mandi, dan tayamum, dan membersihkan diri dari kotoran atau najasah, baik yang melekat pada diri, pakaian, perkakas, maupun tempat. Menurut istilah ilmu tasawuf, toharoh adalah membersihkan diri atau jiwa dari dosa dan kelakuan keji atau munkar. Al-Ghazali menyatakan para ahli basiroh, orang-orang yang jernih hati dan akalnya, menyadari bahwa perkara penting dalam agama adalah mensucikan hati. Soal yang kedua, apa hukum dari toharoh? Jawabannya, hukum toharoh ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan toharoh ma'nawiyah? Jawabannya, toharoh ma'nawiyah adalah membersihkan diri dari kotoran batin berupa dosa dan penyakit hati seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya harap dengan ini nilai UTS Pendidikan Agama Islam saya dapat tercukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.